Halo semuanya, back with me. Hari ini saya mau ngajak kalian untuk berbincang-bincang santai. Tapi sebelumnya saya mau nanyakan kabar kalian nih. Sehat kan? Sehat dong. Bagi teman-teman yang sudah pada beraktivitas di luar sana, tetap semangat juga, tetap jaga kesehatan. Oke? Ya, tadi saya sudah bilang kan saya akan mengajak kalian teman-teman di rumah sana untuk ngobrol, berbincang-bincang, dan topik pada hari ini, video kali ini adalah tentang korupsi. Wow, sebuah kata yang sudah umum ya di telinga kita. Siapa yang nggak tahu tentang korupsi? Terus juga merupakan suatu kata yang sensitif juga nih. Juga kadang ada yang sebel mendengar kata korupsi. Nah, sebenarnya itu korupsi itu apa sih? Di sini saya mau buka pengertian korupsi menurut Wikipedia dulu ya. Menurut Wikipedia, korupsi atau rasuah dan bahasa Latinnya itu adalah corruptio, yang berasal dari kata kerja corrumpere. Corrumpere itu bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, menyogok, seperti itu. Jadi pengertiannya adalah korupsi adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak yang lain terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal, menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Mungkin kita lanjut ke pengertian korupsi menurut KBBI ya. Ini menurut saya lebih mudah dipahami. Korupsi menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara di perusahaan atau di pekerjaan lainnya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Penggunaan waktu dinas juga untuk urusan pribadi. Ya, seperti yang sudah saya beritahu tentang tadi, korupsi itu apa? Korupsi tadi adalah sebuah tindakan penyelewengan atau penyalahgunaan. Dan seperti yang kita ketahui, mostly atau kebanyakan yang melakukan tindak korupsi itu, kalau kita lihat di berita, di mana saja ya, di koran, di TV, atau di media sosial manapun, korupsi itu dilakukan kebanyakan oleh pejabat-pejabat negara, politikus negara, seperti itu. Ya, sangat mengecewakan, sungguh menyayangkan seperti itu ya, karena kita juga yang telah memilih anggota-anggota seperti DPR, DPD, atau pejabat-pejabat negara lainnya yang duduk di kursi tersebut, tapi mereka melakukan tindakan yang sangat tercela, tindakan yang sangat buruk, dan bisa saja berdampak untuk istilahnya generasi di bawahnya, seperti itu. Maka dari itu kita dan saya ini mengajak kalian nih, sebagai teman-teman mahasiswa saya dimanapun Anda berada, video kali ini saya mau mengajak kalian untuk melakukan suatu gerakan anti korupsi. Apa aja yang perlu kita siapkan atau yang perlu kita tahu tentang gerakan anti korupsi? Oke, sekarang kita para mahasiswa tentunya harus memiliki peran untuk gerakan anti korupsi. Nah, tadi saya sudah searching atau mencari-cari ya, ternyata banyak sekali seperti komunitas untuk gerakan anti korupsi tersebut. Mahasiswa yang bersatu dan berkumpul untuk menanggulangi korupsi, mengadakan beberapa penyuluhan atau sosialisasi di
kampung-kampung sekitarnya, atau mungkin ketika bertemu membahas, dan boleh nggak cuma bahasan aja, tetapi boleh di bahasan tersebut boleh disampaikan kepada masyarakat melalui tadi sosialisasi ataupun penyuluhan. Nah, untuk peran mahasiswa sendiri, menurut saya mahasiswa sendiri itu memiliki sisi positif atau memiliki keuntungan ya, karena berada di universitas yang kita boleh belajar, dididik tentang menjadi pribadi yang boleh kuat, memiliki jiwa intelektual yang tinggi, dan juga memiliki rasa atau sikap idealisme juga. Idealisme yang murni dari diri kita. Secara di universitas, menurut saya itu menjadi tempat latihan ya untuk para mahasiswa. Karena waktu di sekolah mungkin kita kan diajarkan nih untuk soal misalkan kalau korupsi kan masuk ke dalam pelajaran apa ya, PKN ya. PKN kita sudah diberi pengetahuan. Di universitas sebagai mahasiswa juga diajarkan lebih dalam lagi, dan tentunya ada praktek-prakteknya juga yang lebih menekankan. Mungkin menjadi mahasiswa komunikasi juga diajarkan untuk berani menyatakan kebenaran, atau untuk memiliki rasa idealisme tadi, dan juga memiliki jiwa intelektual yang tinggi sebagai mahasiswa. Dan mahasiswa ini juga memiliki peran juga untuk bangsa ini, karena pejabat-pejabat dulu itu kalau kita mau menjadi orang yang sukses ke depannya, ya kita bersekolah, kita mencari prestasi yang sebanyak-banyak. Dan menurut saya kalau di universitas nih, kita kan sudah diajarkan ya hal-hal baik tersebut, menjadi pribadi yang baik. Lantas ketika kita keluar bekerja, tetapi kita malah menjadi seorang yang tidak baik, atau tadi kita bahas tentang korupsi, ya kita jadi koruptor, apa gunanya kita belajar itu semua tentang idealisme, integritas, intelektual yang tinggi di universitas yang dulu? Apa gunanya itu semua, teman-teman? Kalau kalian keluar dari universitas bekerja, harusnya ya bekerja itu menjadi pribadi yang lebih baik lagi, karena pengalaman hidupnya itu kayak naik level gitu. Nah, sedangkan malah jadi koruptor, jadi turun level. Itu semua ya berdasarkan dari niatnya sih, hati kita masing-masing seperti itu. Dan menurut saya itu korupsi itu adalah suatu keputusan yang diambil. Nggak ada yang namanya korupsi tidak disengaja, tapi korupsi itu sudah merupakan hasil jadi keputusan dari diri kita masing-masing, atau sengaja atau benar-benar direncanakan untuk melaksanakan atau melakukan tindak korupsi tersebut. Nah, itu sangat benar-benar tindakan baik kita sudah dihilangkan gitu ya, kalau kita sudah melakukan korupsi ya, meskipun untuk kebaikan diri kita sendiri atau embel-embelnya ya. Nah, tapi kalau sudah sekalinya korupsi ya, kalau di agama pun juga itu merupakan hal yang dianggap suatu dosa gitu. Dan rugi loh kalau teman-teman juga korupsi, karena ya bakal dihukum. Dan meskipun loh kalau ada seorang yang misalkan sampai akhir hidupnya nih nggak ketahuan kalau dia korupsi, tapi ketika di hari pengadilannya atau di akhir nanti, who knows, kita nggak tahu apakah korupsinya itu dihilangkan atau gimana oleh tindakan baiknya. Nah, jadi teman-teman, sangat disayangkan kalau kita
memiliki niat yang buruk tadi ya, korupsi tersebut, karena itu sangat apa ya istilahnya, merugikan diri kita, merusak jiwa kita seperti itu ya. Untuk membahagiakan saudara-saudara kita, keluarga kita, itu juga harus butuh apa ya namanya, proses, tidak langsung instan punya banyak uang, gajinya yang dikasih itu sedikit, lantas aku harus perlu banyak uang untuk membahagiakan keluargaku, aku korupsi. Itu salah. Harusnya kalian bekerja lebih giat lagi atau mencari tambahan uangnya itu dengan ya pekerjaan yang lain, profesi yang lain. Semua manusia itu diberikan akal, kesehatan, ilmu itu banyak banget, nggak cuma kalian, itu nggak cuma satu, tapi bisa banyak deh, setiap orang, asal dari diri kita sendiri sih, kita mau membuka talenta tersebut atau kita cuma diemin aja lantas melakukan korupsi tersebut. Nih. Dan mahasiswa dan masyarakat tentunya, kalau di materi yang saya dapatkan di perkuliahan itu sistem hukum Indonesia, di sini disebutkan tentang peran masyarakat ya, dalam menghadapi atau menjadi anti korupsi, membangun sikap anti korupsi itu sendiri. Contohnya apa saja ya, ditanamkan tentang nilai-nilai anti korupsi dari dini, yaitu ada pendidikan anti korupsi juga di sekolah, di universitas, di masyarakatnya pun pasti ada untuk pengetahuan, sekedar pengetahuan kecil atau mungkin kumpul-kumpul gitu dengan apa namanya para senior ataupun orang tua-tua gitu ya di kampung, itu akan membantu kita untuk bisa belajar lebih lagi, mendalami nilai-nilai anti korupsi. Dan yang penting kalian juga waktu setelah lulusan universitas dan bekerja, ditanamkan juga untuk setiap kode etik profesi yang ada. Kita perlu paham nilai-nilai kode etik tersebut supaya ya tidak terjerumus lagi ke dalam sebuah tindakan yang namanya korupsi. Oke, tiba di penghujung bincang-bincang santai kali ini. Tentu saja sih nggak santai sih, karena pembahasannya cukup menarik. Pembahasan yang agak berbobot sedikit lah, tapi saya bawa dengan sebisa mungkin dengan cara yang santai, karena juga duduknya lesehan ya kan, berarti kan kita harus santai ngobrol enak seperti itu ya. Memang sih korupsi itu kalau kita dari diri kita sendiri saja yang menilai, dari diri kita sendiri saja yang bertindak, kita berhak memilih untuk melakukan atau tidak. Karena saya dan teman-teman mahasiswa semua itu adalah calon-calon penerus bangsa yang disiapkan, yang sedang dipanaskan istilahnya, kacang yang dimasukkan ke dalam oven, dipanaskan, dan setelah matang diambil untuk dinikmati. Nah, itu apakah kita menjadi kacang-kacang yang lezat, empuk, atau kita memilih untuk menjadi kacang-kacang yang busuk, yang kecil-kecil, yang keriput, yang tidak enak dimakan. Itu semua pilihan dari teman-teman semua, dan teman-teman semua juga saya harap bisa bertindak lebih wise, lebih bijaksana lagi, karena ya tadi, kita di sekolah manapun kita bersekolah, kita berkuliah, kita itu ingat dididik menjadi seorang pribadi yang baik, seorang pribadi yang berjiwa intelektual yang tinggi, mempunyai rasa idealisme yang murni, dan juga
memiliki kebijaksanaan. Dan kita juga para generasi muda, teman-teman saya di luar sana, menjadi generasi penerus yang menjunjung tinggi akan adanya keadilan, berani untuk menyatakan kebenaran, dan juga berani untuk menyatakan mana yang salah, mana yang benar, berani untuk bersikap tegas untuk semua hal yang ada, sikap tegas, berani memilih, berintelektual, memiliki jiwa intelektual yang tinggi. Oke teman-teman, mungkin komitmen ini bisa sambil jalan seiring kalian berkuliah, menemukan pengalaman-pengalaman baru, menemukan pelajaran-pelajaran hidup yang baru. Sekian dari saya untuk video hari ini. I hope you guys enjoy, dan juga boleh share pengalaman-pengalaman kalian juga. Apa sih yang kalian dapat selama di perkuliahan tentang korupsi, tentang anti korupsi, atau gimana kalian pernah mendapati mungkin teman kalian atau di kampung kalian kasus korupsi yang menarik, boleh cerita di bawah. Oke? Have a nice day everyone, see you.